Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Papar nomor 52 Papar Kediri, tepatnya di Dapur Joglo, suatu tempat di mana sebagai tempat rest area yang sekaligus sebagai uh, tempat kuliner yang terdiri dari beberapa stand atau terdiri dari beberapa penjual yang di situ digabung menjadi satu kasir dalam satu tempat ini. Kita lihat teman-teman bahwasanya di saat ini suasana terlihat lengang ya. Terlihat lengang, sepi, bahkan jalanan pun terlihat jarang-jarang ya kendaraan yang melintas. Bisa ditebak bahwa ini karena pengaruh dari PPKM, yaitu pembatasan tentang kegiatan di masyarakat, hingga berdampak pada skala lini atau skala industri termasuk kuliner. Oke teman-teman, kita coba menelisik tempat ini, bahwasanya ini hari biasa. Sebelum PPKM masih lumayan pengunjung atau tamu yang datang ke tempat ini ya, sekedar nongkrong ataupun makan ataupun sekedar mencicipi produk makanan di sini. Kita sebagai warga masyarakat ya pasti merasakan dampaknya. Bagaimanapun tak seorang pun di sini ya, di daerah ataupun di tingkat nasional bahkan tingkat dunia, tidak ada yang bisa lari dari dampak ini. Kecuali sejak awal kita paham, bahkan mematuhi atau sangat berhati-hati dalam beraktivitas. Mungkin nggak sampai seperti ini ya, nggak sampai begitu tinggi lonjakan corona. Kalau kita telisik dari awal, sebenarnya kita nggak begitu besar pertama kali ya lonjakan itu. Lalu ada beberapa orang ataupun suatu tempat gitu yang kurang hati-hati ataupun mencoba meremehkan apa itu corona, atau mungkin nggak percaya gitu ya, hingga akhirnya terjadilah lonjakan yang meningkat seperti saat ini. Oke teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas waktunya yang sudah mampir di channel saya. Oke, sebagai warga negara atau sebagai warga masyarakat, sebagai bagian dari kehidupan di dunia, kita juga bisa atau punya hak untuk menganalisis ini ya. Apa itu corona dan apa sebenarnya maksud dan tujuan itu ya. Kita coba mengawalinya dari sejarah-sejarah di masa lalu, bahwa segala peristiwa yang ada di dunia ini pasti ada tujuan dan maksud dari segala peristiwa itu. Mulai dari perang dunia 1, perang dunia 2, dan semoga aja tidak ada perang dunia ketiga. Mungkin sebagai gantinya mungkin ini corona ini ya, bahwa segala sesuatu yang yang terjadi yang berupa perang atau suatu pertempuran, itu pasti ada awal-awalnya,
dan dalam sejarah pasti berhubungan dengan kekuasaan ataupun juga ekonomi atau keuangan suatu negara. Tapi sebenarnya kalau dikatakan suatu negara kurang besar itu karena dampaknya yang begitu besar dan bahkan dunia mengalaminya. Bahkan yang berperang pun, yang menang ataupun yang kalah, pasti mengalami suatu kerugian. Saya kira ini bukan antar negara atau gimana, tapi mereka yang punya wewenang bahwasanya dia bisa menguasai suatu negara di dunia, seluruh negara di dunia. Kalau menurut pendapat saya, kalau boleh saya analisa sedikit, bahwasanya corona ini nanti kan istilahnya dalam bahasa saya ujung-ujungnya jeluntrungnya mencari keuntungan, itu pasti ya. Saya percaya bahwasanya yang dinamakan konspirasi itu yakin ada, tapi corona pun juga ada. Jangan sampai kita menganggap atau meremehkan bahwa corona ini enggak ada. Yang pasti ada, dan pasti ini konspirasi. Dan konspirasi ini jelas merugikan negara-negara di dunia. Dan yang untung siapa? Yang pasti mereka-mereka yang suatu komunitas besar yang sejak dulu berkuasa. Dan dari zaman ke zaman mereka merasakan kenyamanan dalam zonanya bahwa dia bisa menguasai hampir seluruh dunia. Setelah dari waktu ke waktu hingga tahun ke tahun, lebih dari 2010, 11 hingga saat ini, dunia banyak yang mengalami perubahan yang diakibatkan dari dari sosial politik yang berubah dari zaman ke zaman, dari pemimpin ke pemimpin. Itu mengakibatkan bahwasanya orang-orang komunitas besar dunia, raksasa dunia merasa dirugikan, dalam arti apa yang dikerjakan atau yang dilakukan, kegiatan-kegiatan perekonomiannya merasa tergeser. Yang namanya revolusi ya itu pasti menimbulkan suatu masalah. Dan pergeseran itulah yang nantinya akan menimbulkan permasalahan. Tadi mereka-mereka yang di zona nyaman sejak lama merasa tergeser karena revolusi ini. Dari negara A, negara B sudah mulai berubah dengan tata caranya, dengan hukum-hukumnya. Itulah mungkin yang bisa mengakibatkan raksasa dunia yang merasa hidup nyaman selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ini merasa tergeser. Akhirnya mereka membuat suatu konspirasi, mungkin ya, suatu konspirasi di mana mereka menginginkan bahwasanya negara-negara semua ini akan hancur secara ekonomi. Dan di saat hancurnya raksasa dunia ini akan bisa menguasai dengan mudah, dengan cara itu tadi. Dia sudah menciptakan suatu konspirasi dan dia juga yang bisa menjawab konspirasi itu, termasuk corona ini. Dia yang menciptakan virus, tapi dia sudah bisa menciptakan obatnya ataupun vaksinnya. Oke, mohon maaf kawan, bahwasanya saya bukan orang-orang pakar ya, tapi kita kan punya hak juga untuk menganalisa suatu kejadian. Jadi saya juga bukan dokter, juga bukan pengamat politik, juga bukan
pokoknya bukan orang-orang akademis lah. Tapi secara realistis bahwa segala sesuatu, segala peristiwa pasti ada sebab akibat. Jadi intinya bahwasanya kita ambil contoh lah di negeri kita ya, yang dari kekuasaan Orde Baru mungkin ya, ketika mulai tergerus oleh zaman ataupun mulai ada kemajuan-kemajuan di bidang hukum dan kemajuan di bidang penataan keuangan negara ataupun penataan suatu badan usaha negara gitu, yang membuat orang-orang yang sudah nyaman di waktu itu, di zaman Orde Baru, mungkin akan terasa terusik gitu ya, hingga menimbulkan suatu gejolak riak-riak kecil gitu ya, kayak atau hal-hal yang sifatnya agak seolah-olah ada perlawanan gitu. Nah, dari sinilah kita gambarkan bahwa dunia pun seperti itu, bahwasanya mereka-mereka yang dulunya mempunyai kekuasaan dengan zona nyaman, dengan bisa melakukan sesuatu dalam sekejap mata, hingga akhirnya sedikit demi sedikit tergerus oleh zaman, karena perubahan-perubahan di masing-masing negara sudah mulai merubah manajemen hingga hukum, bahkan sosial politiknya berubah, hingga para raksasa dunia itu merasa terusik gitu ya, udah tidak nyaman lagi dengan kekuasaannya ataupun dengan secara ekonomi globalnya udah mulai tergerus sedikit demi sedikit, hingga mereka melakukan event bagaimana bisa meruntuhkan negara-negara yang mengalami perubahan itu tadi, yang merugikan raksasa dunia itu tadi. Oke teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, sekali lagi mohon maaf bahwasanya saya bukan pakar, juga bukan akademisi, juga bukan seorang dokter, tapi kita sedikit punya analisa kan. Setiap manusia punya alasan, bahkan punya cara berpikir ya. Tapi yang pasti itulah, dimanapun juga, bahkan di lingkungan kecil kita, di suatu desa pasti ada itu ya. Kalau kita di desa kita mengalami perubahan gitu ya, perubahan sosial politik gitu, pasti mereka yang sudah lama atau nyaman di zonanya pasti terusik, hingga menimbulkan suatu gejolak gitu, sedikit demi sedikit, atau riak-riak kecil pasti ada itu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.